Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran numerasi ya. Topik kali ini kita bahas operasi aljabar ya. Operasi aljabar dan ini sederhana ya. Disclaimer dulu, saya bukan guru matematik, jadi penjelasan saya akan lebih teknis aja ya karena ini kepake di fisika tentunya karena fisika isinya ya hampir seluruhnya aljabar gitu kan. Karena fisika menggunakan simbol-simbol huruf yang nanti huruf itu disubstitusi dengan angka-angka kemudian dihitung ya berdasarkan aturan-aturan yang di aljabar kayak gitu. Nah, saya sebut sederhana karena yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian pangkat dan akar aja gitu kan ya. Operasi aljabar itu biasanya sesuatu yang belum diketahui. Nah, sesuatu yang belum diketahui kemudian dicari atau digantikan itu biasanya kalau di aljabar itu disebut variabel. Variabel ini bentuknya bisa huruf ya atau simbol. Bisa huruf atau simbol-simbol dalam bentuk gambar ya. Seperti itu. Jadi di matematik biasanya pakai huruf A, B, C atau X, Y, Z kayak gitu ya. Sejarahnya sih biasanya X ya pakainya kalau di matematik. Kalau di fisika ya pakai banyak huruf dan banyak simbol-simbol misalnya abjad di Yunani gitu kan ya, alfa, beta, gamma, theta, epsilon dan sebagainya kayak gitu. Operasi aljabar kita pahami logikanya dulu ya. Jadi contoh soalnya dulu, contoh logikanya ya. Sebetulnya kalian juga udah paham pasti. Jadi misal nih 2 ditambah sesuatu itu sama dengan 5. Nah, sesuatu ini misalnya kita tulis sebagai X. Jadi sesuatu ini X. Maka 2 ditambah X sama dengan 5. X-nya berapa? Ya 2 ditambah berapa yang hasilnya 5. Kan 2 ditambah 3 ya yang hasilnya 5. Berarti sesuatu ini atau X adalah 3 gitu kan. Ya. Jadi X ini adalah 3. Kalau pakai cara yang mungkin kalian belajar di SMP, ya biasanya gini. X sama dengan 5 dikurang 2 karena 2 di sini pindah ke sebelah kanan. Kemudian karena tadinya positif pindah jadi negatif sehingga X sama dengan 3 kayak gitu ya. Terserah mau pakai cara logika atau mau pakai cara yang mana, dua-duanya hasilnya sama dan benar gitu ya. Cuma nanti lebih jelasnya sebenarnya tidak ada istilah pindah ruas, yang ini ditambah jadi ini kurang, ini kali jadi bagi, enggak ya. Tapi nanti kita bahas ya. Saya akan kasih beberapa contoh soal yang juga kemarin muncul di tes numerasi ya. Kalau nggak salah, soal-soalnya tidak sama tapi tipenya mirip kayak begini. Contoh ya. Soal pertama, soal pertama 3A minus 4 sama dengan 5 misalnya. Kemudian ditanya berapa A atau A sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, kemudian soal yang kedua 5x ditambah 2y minus 2x plus 3y misalnya kayak gitu sama dengan berapa. Ini juga soal ada di numerasi kemarin. Kemudian ada soal lagi misalnya 3 nih. Soal nomor 3 tuh kemarin gini tipe soalnya. 2A kuadrat minus 3B minus enggak misalnya plus 4 sama dengan 7 misalnya ya. Ini misal ya. Nanti kalau angkanya jelek ternyata pasti hitung ya kita nanti ganti aja.
Kemudian diketahui A sama dengan min 2 misalnya. Kemudian ditanya B-nya berapa. Nah, gitu pertanyaannya. Sama soal yang keempat, yang kemarin muncul itu, ini misalnya Z sama dengan 2x kuadrat ditambah 5xy plus y kuadrat. Terus diketahui x-nya sama dengan 2y. Barulah pertanyaannya, berapa z-nya kalau x-nya sama dengan 2y gitu. Nah, ini 4 pertanyaan ini kemarin tipe yang kayak gini muncul. Nah, untuk mengerjakannya, untuk nomor 1, cara pengerjaannya kita coba di sini ya, nih. Di sini aja lah. Boleh. 3A ya. 3A minus 4 sama dengan 5. Nah, sebenarnya boleh juga pakai cara yang tadi logika ya, karena ini masih sederhana. Jadi, sesuatu dikurangi 4 sama dengan 5. Maka sesuatu ini, ya berarti kan 9 ya, karena 9 dikurang 4 adalah 5 gitu. Nah, dari sini logikanya nanti barulah muncul. Oh, berarti 3A ini sama dengan 9 dong. 3A ini sama dengan 9. Nah, kalau 3A sama dengan 9, berarti A-nya cuma 1, berapa? Atau 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Nah, dapatlah nanti. Oh, A-nya sama dengan 3, karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, itu logika ya, pakai logika. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan cara yang mungkin diajarkan di SMP juga, ya caranya 3A dikurang 4 sama dengan 5. Nah, posisinya kita ingin A-nya ini berakhir sendirian kan. Jadi hanya A aja kayak gini nih. A-nya sendirian. Nah, kalau saya sih nyebutnya prinsipnya harus adil ya. Jadi operasi yang dilakukan di kiri harus juga dilakukan di kanan. Dan persis gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, pertama, biar 4 in hilang ya. Biar min 4 in hilang, maka harus ditambah 4. Jadinya 3A minus 4 ditambah 4. Karena minus 4 ditambah 4 nanti hasilnya kan 0 tuh. Ya. Nah, karena di kiri ditambah 4, maka di kanan juga tambah 4. 5 ditambah 4. Sehingga kita tulis nih, 3A dikurang 0 kan ya. 0-nya nggak usah saya tulis. 3A sama dengan 5 ditambah 4, 9. Nah, gitu. Kemudian, kita kerjakan lagi nih. Nah, tadi ya, 3A sama dengan 9. Maka, 3 ini biar jadi 1, dibagi kan. 3 dibagi berapa biar jadi 1 kan dibagi 3 tuh. Nah, yang kiri dibagi 3, maka yang kanan juga dibagi 3. Sehingga jadilah nanti A-nya sama dengan 9 dibagi 3. Yaitu 3. Ini ya jawabannya. Gitu. Kalau nggak ngerti, silakan diulang-ulang lagi videonya. Nah, untuk nomor 2, 5x ditambah 2y min 2x plus 3y. Nah, mungkin perlu kalian ingat-ingat kembali ya. Ini tuh persamaan ini ada 4 suku ya. Ada 4 suku. Pertama yang ini, 2 yang ini 3 yang ini, 4 yang ini. Ada variabel x dan ada variabel y. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan, x nggak bisa dikurangkan oleh y. X nggak bisa ditambah sama y. Maksudnya, x ditambah y ya nggak bisa. Jadi, misalnya nih, 1x ditambah 1y, jadi xy ya nggak bisa. Kecuali kalau dikali. Kalau dikali bisa. Nah, contoh kayak nomor 4. Nih kan 5xy tuh, 5xy. Itu kan perkalian 5x, 5 dikali x dikali y gitu kan ya. Nah, kalau ini berarti ya udah x hanya dengan x, y hanya dengan y. Kan di sini 5x ya, ini 5x, ini min 2x. Berarti 5x dikurangi 2x. Berarti kan 5 dikurangi 2, jadinya 3x. Begitu juga
plus ya 2Y ditambah 3Y. 2 tambah 3 berarti kan 5Y. Nah, ini jawabannya. Ya, kayak gitu. Kalau kalian bingung misalnya saya mau tahapannya pelan-pelan, ya udah dikelompokkan dulu 5X dengan 2X nih. Terus 2Y-nya pindah tuh tukeran sama min 2X tadi plus 2Y plus 3Y. Nah, kan ini udah seperti dikelompokkan ya nih. 5X min 2X, 2Y plus 3Y. Nanti hasilnya sama. Ya, sama dengan nih hasilnya 3X plus 5Y kayak gitu. Nah, nomor 3 ini ada yang namanya substitusi. Substitusi. Bahasanya tuh substitusi. Artinya yang diketahui nih A sama dengan min 2 dimasukkan ke persamaan ini dan menggantikan mensubstitusi A pada seluruh A yang ada pada di atas ini gitu. Jadi jadinya gini kan nih. 2A-nya diganti min 2 ya. 2 berarti min 2 kuadrat min 3B plus 4 sama dengan 7 kan ya gitu. Nah, min 2 kuadrat itu apa? Min 2 kuadrat itu berarti min 2 dikali min 2. Hasilnya negatif dikali negatif positif. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti kan 4 nih. Ini kalau ditulis pelan-pelan banget jadinya kan 2 dalam kurung 4 min 3B plus 4 sama dengan 7. Nah, baru kita kalikan 2 dikali 4, 8. 8 minus 3B plus 4 sama dengan 7. Gitu kan ya. Nah, ya di sini ada 8 dan 4 bisa dioperasikan ya. Karena dia konstan kan. Maksudnya angka aja gitu, nggak ada variabelnya. Berarti kan kalau mau pelan-pelan juga nih, ya udah berarti 8 ditambah 4 minus 3B sama dengan 7 gitu ya. Berarti 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. 12 min 3B sama dengan 7 kayak gitu. Angkanya ini kayaknya jelek ya. Jangan 12, jangan 4 deh harusnya kayaknya. Berapa ya? Atau 7 dikurang 12 itu kan 5 ya. Nggak enak ya. Biar 11 berarti jangan plus 4 ya. Coba kita plus 3 aja. Jadi soalnya saya ganti nih dari sininya. Ya, ini 3. Ini 3 aja. Nah, jadi semua ini 3 ya. Gitu. Kok 3? 5 ya. Kita ganti jadi 5. Biar jadi 13 nanti ujungnya. Jadi ya ini jangan 3 berarti 5. Gak usah dipusingin ya. Ini mas saya ganti soal aja biar angkanya bulat nanti ketika dihitung. Jadi ini 5, 5, 5. Kemudian 8 ditambah 5 kan hasilnya 13. Nah gitu biar bulat aja. Nah baru tuh pakai cara yang tadi saya bilang adil. Harus adil. Kiri, kanan ya. Kita kan mau nyari B ya. Di sini pertanyaannya kita mau nyari B. Maka kita buat sendiri si B-nya. Nah yang kiri agar 13-nya hilang kita kurang 13. Jadi 13 dikurang 13 min 3B sama dengan 7 dikurangi 13 gitu kan ya. Nah yang ini jadi 0 ya kan. Gak usah ditulis, tinggal min 3B sama dengan 7 dikurang 13 itu kan min 6 ya. Nah udah min 6. Nah sehingga sekarang min 3 biar jadi biar jadi 1 berarti kan dibagi min 3. Nah kiri dibagi min 3 berarti
kanan juga dibagi min 3. Sehingga min 3B dibagi min 3 sama dengan B, karena negatif dibagi negatif positif ya. Ini juga min 6 dibagi min 3, berarti kan positif juga. 6 dibagi 3, 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Itu. Lebih panjang karena saya jelasin, dan kita pakai cara yang pelan-pelan. Kalau pakai cara yang cepat, ini bisa beresnya ya cuma 3 baris juga beres gitu ya. Jadi gak usah dilihat panjangnya, coba aja kerjain pelan-pelan, nikmati prosesnya biar bisa ya. Oke, lanjut nomor 4. Untuk nomor 4 sama ya caranya, kita juga substitusi lagi. Substitusi. Apa yang disubstitusi? Karena yang dicari Z dan yang diketahui adalah X sama dengan 2Y, maka kita masukin seluruh nilai X di sini dengan nilai 2Y. Gitu aja. Sehingga nanti jadinya Z sama dengan 2. X-nya diganti 2Y kan. Jadi 2Y ini kuadrat ya, karena X kuadrat ditambah 5. Kemudian X-nya diganti jadi 2Y. Kemudian Y-nya kita tulis Y di sini plus Y kuadrat. Nah, saya ketika memasukin biasanya di dalam kurung ya, biar lebih enak aja, karena ya biasanya kayak gitu, dibiasakan gitu aja ya. Meskipun nggak mesti sebetulnya, tapi biar enak aja. Nah, sekarang kita tinggal operasikan 2Y kuadrat, berarti kan 2Y di pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Y pangkat 2, ya Y pangkat 2. Kemudian dikali nih, 5 dikali 2Y, jadinya kan 10Y. Nah, itu dalam kurung deh. 10Y dikali Y nanti ya, plus Y kuadrat. Ini cara pelan-pelan banget ya, jadi pasti panjang. Kemudian 2 dikali 4Y pangkat 2, ya 2 dikali 4, 8. 8Y pangkat 2 plus 10Y pangkat 2 ya, karena 10Y dikali Y plus Y kuadrat. Nah, sekarang Z-nya ya. Z-nya sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 1. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 1, 19. Jadi jawabannya 19 Y pangkat 2 Z-nya. Oke, gitu. Nah, sekarang silahkan ini dipahami lagi, diulang-ulang lagi. Dan untuk ngetes pemahaman kalian ya, buat ngetes pemahaman kalian, saya kasih beberapa soal yang mirip kayak gitu. Dan tolong dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Nih, dikerjakan. Soal pertama. Oke. Soal pertama biar mirip kayak tadi ya. Misalnya 2A minus 5 sama dengan berapa nih? 13 misalnya tuh. Ya. Pertanyaannya sama nih. A-nya berapa? Yang nomor 2, pertanyaannya gini. 2X plus 7Y plus 5X dikurang 4Y. Berapa nih? Gitu. Kalau yang ketiga, saya buat juga nih, misalnya 2X ditambah 4 sama dengan 8. Nah, terus salah nggak gitu. 4Y ya, 4Y min 7 sama dengan misalnya ini 12 lah. Nggak tahu nih angkanya bagus atau enggak, hitung aja ya. Terus diketahui X-nya sama dengan misalnya X-nya sama dengan min 2. Nah, tuh X-nya sama min 2. Terus pertanyaannya berapa Y-nya? Nah, nomor 4 diketahui misalnya R ya, ini huruf aja R ya. R adalah
2A kuadrat min 4AB plus 2B kuadrat. Nah, pertanyaannya yang diketahui A sama dengan 5B. Maka B-nya berapa? Sorry, bukan B-nya berapa. Jika A-nya sama dengan 5B, berarti R-nya jadi berapa? Nah, ini tugasnya bukan PR ya, tugas. Jadi tolong dikerjakan di jam pelajaran kalian. Kemudian ini nggak jadi PR ya. Jadi jangan sampai ini jadi PR. Kenapa? Karena minggu depan, next week, bukan minggu depan ya. Pokoknya pertemuan selanjutnya di hari Rabu depan atau hari Rabu selanjutnya ujian kita ya. Next week-nya kita ujian. Jadi harus bisa ya. Kalau nggak bisa gimana? Ya terus ujian di Rabu selanjutnya. Kalau masih nggak bisa, terus aja sampai bisa ya. Oke, selamat mengerjakan. Kenapa? Karena kalau aljabar nggak bisa, fisika pasti sulit buat kalian ya. Jadi harus paham dulu dasar aljabar. Oke, itu untuk pelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.